Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Walaupun masih di online, Bu Yunita menyapa kalian. Teriring doa, semoga kalian senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bu Yunita akan memaparkan materi yang akan kalian pelajari selama kelas 9. Di semester ini, kalian akan mempelajari 5 KD. Untuk kesempatan kali ini, Bu Yunita akan menjelaskan KD yang pertama atau kompetensi dasar yang pertama, yaitu tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi manusia. Pada KD pertama ini, setelah Bu Yunita memberikan seluruh materi, maka nanti kalian akan Bu Yunita beri dengan 2 buah tugas, yaitu tugas untuk keterampilan dan tugas untuk pengetahuan. Sekarang bersama-sama kalian dengarkan dulu penjelasan materinya ya. Materi yang pertama adalah tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi pada manusia. Sudah pernahkah kalian mendengar tentang pembelahan sel? Kenapa sel kok bisa membelah atau dibekali dengan Sang Maha Pencipta dengan kemampuan untuk membelah? Nah, ternyata sel ini membelah dengan mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk proses pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya, tentu kalian akan memiliki berat dan tinggi yang berbeda dibandingkan saat kalian SD, bukan? Nah, pertambahan berat dan tinggi ini karena sel-sel di dalam tubuh kalian terus-menerus membelah sehingga bertambah banyak dan menyebabkan ukuran tubuh kalian bertambah besar. Selain untuk proses pertumbuhan, sel membelah juga berfungsi untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Contohnya saat kita sakit atau saat kita terluka, pasti ada sel-sel yang mengalami kerusakan. Nah, sel-sel yang rusak ini diganti dengan sel-sel yang membelah dan menghasilkan sel yang baru. Fungsi yang ketiga dari pembelahan sel adalah untuk reproduksi sel, yaitu untuk perkembangbiakan sel. Ini khusus untuk makhluk hidup yang selnya hanya satu. Jadi mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, sekarang topik yang kedua. Setelah kita tahu untuk apa sel itu membelah, nah lantas bagaimana cara sel itu membelah? Nah, di sini Bu Yunita akan menjelaskan 2 cara pembelahan sel. Yang pertama disebut dengan cara mitosis. Nah, mitosis ini hanya terjadi pada sel-sel tubuh dan fungsinya pada proses pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya sel-sel yang ada di tulang kalian, ada di rambut kalian, ada di kulit kalian. Nah, sel-sel ini terus-menerus membelah untuk mendukung proses pertumbuhan. Sekarang kita lihat cara pembelahan yang kedua, yang kita kenal atau disebut dengan nama pembelahan secara meiosis. Pada pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel gamet atau kita kenal dengan nama sel sperma dan ovum. Nah, pada pembelahan meiosis ini fungsinya untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, cara membelahnya bagaimana? Toh kok bisa ada 2? Coba kalian perhatikan gambarnya. Pada pembelahan mitosis, ya, terdapat 4 buah tahap. Yang pertama namanya profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan terakhir adalah telofase. Untuk lebih mempermudah mengingat, kalian bisa menyingkatnya dengan
inpromat. In itu interfase atau fase persiapan. Kemudian setelah sel itu siap untuk membelah, dia memasuki profase. Kemudian pada profase ini benang-benang sel akan menebal, ya, benang-benang yang berisi sifat makhluk hidup itu akan menebal. Nah, setelah benang-benang ini menebal, maka sel akan memasuki fase kedua yang disebut metafase. Ciri khas dari metafase adalah benang-benang kromatin atau benang-benang pembawa sifat makhluk hidup tadi yang sudah menebal, dia akan berjejer di tengah. Bisa dilihat itu gambarnya, dia berjejer di tengah. Kemudian dilanjutkan dengan fase yang ketiga, namanya anafase. Benang-benang yang tadi sudah meletakkan diri di tengah akan mulai tertarik ke bagian kutub sel. Ya, bisa dilihat itu, yang semula di tengah, mereka akan tertarik menuju ke kutub-kutub sel, namanya anafase. Yang terakhir adalah telofase. Di sini benang-benang kromatin sudah sampai di kutub sel. Kemudian kulit sel atau yang kita kenal dengan nama membran, dia akan mulai melekuk ke dalam. Dan di akhir telofase, sel ini akan sempurna memisah menjadi dua buah sel yang sama persis sifatnya. Jadi bisa kita simpulkan, pada pembelahan mitosis, setiap satu sel akan menjadi dua sel yang sama persis sifatnya. Itu yang pertama. Kita beralih ke pembelahan yang kedua yang dikenal dengan nama meiosis. Bedanya dengan mitosis, kalau pada mitosis hanya ada satu tahapan, mulai dari profase sampai telofase. Nah, pada meiosis ini tahapan tadi berlangsung selama 2 kali. Jadi setelah telofase terbentuk 2 buah sel anakan. Sel anakan tadi masing-masing akan membelah lagi menjadi masing-masing 2 buah anakan sel. Sehingga pada pembelahan sel secara meiosis, setiap satu sel akan membentuk 4 buah sel anakan. Jadi itu yang membedakan antara mitosis dengan meiosis. Salah satunya adalah dari jumlah sel anakan yang terbentuk. Kalau mitosis hanya 2, kalau meiosis terbentuk 4. Nah, sekarang kita lihat nih, sel mana yang mengalami meiosis. Nah, sel yang mengalami pembelahan secara meiosis itu adalah sel-sel gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Nah, proses pembentukan sel sperma dan sel ovum ini disebut dengan nama gametogenesis. Ada 2 jenisnya. Yang bertugas membentuk sperma kita sebut dengan nama spermatogenesis, dan yang berfungsi untuk membentuk ovum disebut dengan oogenesis. Kita lihat lagi perbedaannya ya. Nah, ini gambar pertama adalah gambar pembentukan sperma. Sel induknya ya, yang awal tadi kita sebut dengan nama spermatogonium. Nah, masing-masing spermatogonium ini yang jumlahnya sangat banyak di dalam organ reproduksi pria akan mengalami pertumbuhan menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis. Pertama menjadi 2 buah spermatosit sekunder. Lalu masing-masing spermatosit sekunder akan membelah, mengalami tahapan meiosis yang kedua. Hasil anakannya disebut dengan nama spermatid. Spermatid ini adalah sperma yang belum matang. Nah, setelah spermatid ini matang, dia akan berkembang atau yang dikenal dengan nama diferensiasi menjadi sperma yang mempunyai struktur kepala dan ekor. Di kepala sperma ini merupakan bagian yang membawa sifat-sifat seorang pria.
Sedangkan bagian ekornya ini adalah yang membantu pergerakan sperma sehingga nanti dia bisa membuahi sel telur atau ovum. Nah, dari spermatogenesis ini yang bisa kita simpulkan adalah peristiwa pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis. Kemudian dari setiap satu buah spermatogonium akan menghasilkan 4 buah sperma yang semuanya berfungsi ataupun bisa membuahi sel telur. Kita bedakan dengan cara pembentukan ovum atau disebut dengan nama oogenesis. Coba kalian perhatikan. Oogonium atau kita kenal dengan calon sel telur akan mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis tahap yang pertama sehingga menghasilkan 2 buah anakan. Tapi 2 buah anakan ini mempunyai sifat dan ukuran yang berbeda. Yang pertama disebut oosit sekunder, yang kedua disebut badan polar pertama. Nah, badan polar pertama ini akan mengalami degenerasi atau hancur. Jadi, badan polar ini tidak bisa menjadi ovum. Maka selanjutnya yang bisa mengalami tahapan meiosis kedua hanya oosit sekunder. Oosit sekunder setelah mengalami meiosis akan menjadi ootit. Dan satu lagi menjadi badan polar kedua. Badan polar kedua ini nasibnya sama dengan badan polar pertama. Dia akan mengalami degenerasi atau hilang atau mati karena tidak bisa tumbuh dan berkembang menjadi ovum. Nah, yang menjadi ovum adalah ootit. Dia akan berdiferensiasi, dia akan mematahkan diri sehingga nantinya menjadi ovum. Yang bisa kita simpulkan dari oogenesis ini adalah terjadinya di ovarium dan hasil akhirnya hanya berupa 1 buah ovum saja yang fungsional. Jadi kita bisa membedakan dengan spermatogenesis tadi ya. Kalau spermatogenesis hasil akhirnya 4, tapi kalau oogenesis hasilnya adalah 1 karena yang 3 mengalami degenerasi atau kematian. Nah, anak-anakku, untuk hari ini cukup ya materi yang Bu Nita sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti akan Bu Nita sampaikan lagi tentang organ reproduksi pada manusia dan tentang kelainan yang menyerang organ reproduksi. Jangan lupa dicatat yang menurut kalian penting sehingga nanti kalian tidak kesulitan saat mengerjakan tugas dari Bu Yunita. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.